Hai hai, kembali lagi sama saya Uti dalam cerita Dipaksa Menikah. Nih cerita Intan sama Riko udah sampai bab 25 loh. Mau tahu nggak lanjutannya? Dengerin ya. Setelah mendengarkan alasan Riko, Intan keluar kamarnya menuju meja makan dan Riko mengikutinya. Riko duduk di samping Intan lalu meminum kopinya. Mas mau makan sekarang? Tanya Intan sambil mengambil nasi dan menaruh di piringnya. Boleh. Jawab Riko tanda setuju. Intan pun mengambilkan Riko nasi, sayur, dan ikan, lalu menaruhnya di depan Riko. Riko memperhatikan Intan yang melayaninya bak raza. Ia tersenyum senang. Baru kali ini ada orang yang memperhatikannya sampai seperti ini. Makasih ya Tan, ucap Riko sambil mengacak rambut Intan. Ih mas, jangan nanti berantakan, ujar Intan sambil merapikan rambutnya lagi. Riko hanya tersenyum lalu menyantap sarapannya. Nanti kalau udah selesai ujian langsung pulang ya. Kita kan mesti ke KUA, tanda tangan terus ngambil surat nikah, ucap Riko ketika Intan mau pergi sekolah. Intan pun mengangguk mengerti. Saat memasuki garasi, Intan menemukan ban motornya kempes. Ia pun kembali masuk ke rumah di mana Riko masih menghabiskan sarapannya. Aduh mas, ban motornya kempes, gimana nih? Ucap Intan panik. Yaudah bentar, aku mandi dulu. Aku anterin aja, jawab Riko lalu naik ke kamarnya. Intan menunggunya di meja makan sambil membersihkannya. Sudah 10 menit Intan menunggu, tapi Riko belum juga turun. Intan pun naik ke atas ke kamar Riko. Intan mengetuk pintunya. Mas, panggil Intan di depan pintu kamar Riko. Masuk aja Tan, jawab Riko dari dalam kamar. Intan pun membuka pintu dan melihat Riko sedang mengancingkan lengan kemejanya. Karena sudah siang, Intan berinisiatif mengambil dasi Riko yang tergeletak di ranjang dan memasangkannya di leher Riko. Riko tertegun dengan tindakan Intan. Ia memandang ke arah Intan dan mata mereka bertemu. Intan pun langsung menunduk dan segera menyelesaikan memasang dasi di leher Riko. Makasih ya, ucap Riko sambil tersenyum. Saat Intan sudah selesai memasang dasi di lehernya. Yaudah mas, berangkat yuk. Udah siang nih, ucap Intan seraya menarik tangan Riko keluar dari kamar setelah mengambil jas dan tas Riko yang tergeletak di ranjang. Di dalam mobil, mereka sama-sama diam. Riko fokus mengemudi karena ia sedikit ngebut takut kalau Intan terlambat. Tapi di dalam hatinya ia sangat bahagia. Intan pun tersenyum senang. Nanti pulangnya aku naik ojek aja ya mas, ucap Intan sebelum keluar dari mobil Riko. Oh ya udah, aku tunggu di rumah ya, balas Riko sambil tersenyum. Setelah keluar dari mobil dan menutup pintunya, Intan berjalan ke gerbang sekolahnya. Di sana Adit sudah menunggu kedatangan Intan. Mereka masuk gerbang sekolah bersama-sama dan Riko melihatnya. Itu siapa sih? Selalu aja deh deket-deket Intan, gumam Riko penasaran. Intan memang belum cerita apa-apa ke Riko tentang siapapun teman-temannya. Setelah itu Riko melajukan mobilnya ke perusahaan. Kamu tadi dianterin siapa Tan? Tanya Adit yang melihat Intan turun dari mobil. Oh itu sepupu aku yang waktu itu kamu anterin aku pulang ke rumahnya. Sekarang tuh aku tinggal sama dia, jawab Intan bohong karena tidak ingin rahasia pernikahannya diketahui siapapun kecuali sahabat-sahabatnya. Oh, terus nanti pulangnya dijemput lagi? Tanya Adit ingin tahu. Enggak, aku naik ojek nanti pulangnya, jawab Intan. Oh gitu, aku anterin mau gak? Tawar Adit senang. Ah gak usah repot-repot Dit, aku naik ojek aja, tolak Intan. Udahlah gak apa-apa, santai aja kali sama aku. Nanti selesai ujian ketemu di parkiran ya, ucap Adit sebelum mereka berpisah karena mereka berbeda kelas. Intan pun mengangguk setuju. Cerita Intan dan Riko sampai sini dulu ya. Terima kasih sudah setia mengikuti cerita Dipaksa Menikah. Sampai jumpa di bab berikutnya. Dadah!